Selamat berjumpa kembali anak-anak semua. Semoga Bapak jumpai anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih melakukan pembelajaran melalui online atau daring karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Mudah-mudahan nanti kondisi ini cepat normal kembali sehingga anak-anak bisa belajar tatap muka dan anak juga bisa bertemu dengan teman-teman anak-anak semua. Jadi anak-anak sekarang sudah kelas 12 tentunya. Anak-anak masih belajar berapa bulan lagi. Setelah itu anak-anak akan mengikuti ujian. Bapak harapkan anak-anak melakukan proses pembelajaran dengan baik, dengan tekun, disiplin untuk semua mata pelajaran. Sehingga nantinya pada saat ujian sekolah anak-anak bisa mendapatkan hasil yang baik. Tentunya di semester 1 ini atau semester 5 ini anak-anak nilainya akan menentukan sekali untuk mengikuti jalur undangan. Nanti anak-anak yang bersempatan ikut jalur undangan adalah 40% dari jumlah siswa. Jadi anak-anak berkompetisi di antara teman. Mudah-mudahan nanti di antara anak-anak ada yang berhasil untuk bisa ikut melalui seleksi PTN jalur undangan, yaitu dengan nilai raportnya. Dapat harapkan anak-anak mengikuti pelajaran apa saja, ya, tidak matematika saja. Pelajaran yang lain itu harus diikuti dengan baik sehingga anak-anak mendapatkan nilai yang maksimal di semester ini. Baiklah anak-anak, kita akan segera melanjutkan pelajaran materi ya. Menikah wajib yaitu untuk menentukan jarak antara dua bidang. Baiklah anak-anak, kita belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Dan Bapak harapkan pada hari ini Bapak jumpai anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang jarak antara dua bidang. Perhatikan gambar berikut ya. Di sana terdapat bidang alfa dan bidang beta ya. Nah, jarak antara bidang alfa dan beta yang sejajar adalah jarak sembarang titik A pada bidang alfa dan A aksen pada bidang beta, di mana A aksen adalah proyeksi A pada bidang beta. Jadi jarak antara bidang alfa dan beta yang sejajar adalah jarak sembarang titik A pada bidang alfa ya, dan A aksen pada bidang beta, di mana A aksen tersebut adalah proyeksi A pada bidang alfa. Itu konsepnya. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar balok berikut ya, di mana balok tersebut adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk AB 18 cm, kemudian rusuk BC 9 cm dan rusuk CG 12 cm. Berarti panjang rusuk AB sama dengan EF sama dengan CD sama dengan HG. Panjang rusuk BC sama dengan AD sama dengan FG sama dengan EH. Dan panjang rusuk CG sama dengan panjang rusuk BF sama dengan AI sama dengan DH. Yaitu ya. Pada kubus di atas, titik K dan titik L masing-masing berada di tengah rusuk AB dan rusuk CD. Nanti akan kita gambarkan. Kemudian titik M dan N masing-masing di tengah-tengah rusuk EF dan rusuk AG. Ya. Kemudian kita akan mencoba menentukan jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH.
Kemudian jarak antara bidang KLHI, itu setelah kita gambar sebentar, dan bidang BCNM. Nanti setelah kita taruh titik K dan TL masing-masing di tengah AB dan rusuk CD, kemudian titik M dan N masing-masing di tengah rusuk EF dan rusuk AG, nanti akan terlihat gambarnya. Baiklah anak-anak, lanjutkan tadi persoalan yang tadi. Kita akan melihat kubus di mana titik K dan L masing-masing di tengah rusuk AB dan rusuk CD. Lihatlah, titik K di tengah-tengah AB, titik L di tengah-tengah CD. Kita tarik garisnya KL berupa titik ya. Kemudian titik M berada di tengah-tengah EF. Lihat M-nya berada di tengah-tengah EF, dan N berada di tengah-tengah rusuk HG. Nah, kita tarik garisnya sehingga akan terbentuk dua bidang ya. Bidang yang pertama yang berwarna ungu yaitu BCMN, dan yang satu lagi bidang KLHE ya, yang warna hijau. Nah, untuk yang pertama kita akan selesaikan dulu permasalahan, yaitu menentukan jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH. Coba lihat bidang ABCD, EFGH ya. Bidang ABCD terletak di bagian bawah atau alas daripada balok, dan bidang EFGH berada di sebelah atas ya pada balok tersebut. Sehingga jarak bidang ABCD dan bidang EFGH adalah sepanjang ruas garis AE ya. Sepanjang ruas garis AE. Itu kan sejajar itu bidang ABCD dengan EFGH, sehingga ditarik dengan tegak lurus, proyeksikan titik E dengan A ya. Sehingga itulah jarak antara bidang ABCD dengan EFGH. Jadi dapat dikatakan bahwa jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH diwakili oleh panjang garis AE. Lihat bidangnya itu. Itu kan jaraknya dia tegak lurus dia. Kalau tidak tegak lurus AE-nya tidak bisa kita katakan itu jaraknya. Karena bidang ABCD EFGH itu sejajar, itu tegak lurus ya kalau kita tarik dengan ruas garis AE ya. Kemudian di mana panjang AE sama dengan CG, yaitu sepanjang 12 cm rusuknya. Jadi jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH adalah 12 cm. Nah, untuk berikutnya bagaimana caranya kita menentukan jarak antara bidang KLHI dan bidang BCNM? Itu coba lihat ya, ini bidangnya yang berwarna ungu dengan hijau ya. Nah, itu sudah dapat melihat. Nah, jaraknya adalah sepanjang OM ya. Itu jaraknya tegak lurus tuh. OM, lihat garis OM. Nah, dari garis OM itu atau MO bisa, OM, MO balik-balik bisa. Jadi terlihatlah segitiga ya. Segitiga KME yang siku-siku di M. Itu konsep itu kan sudah berlaku waktu kita pelajari beberapa hari yang lalu ya. Itu jarak antara bidang KLHI dengan bidang BCNM diwakili panjang garis MU. Sehingga kelihatanlah segitiga KME siku-siku di M dengan panjang KM. Berapa panjangnya? Sama dengan CG ya, 12 cm. Ya, lihat ya,
KM itu kan sama panjangnya dengan CG, 12 cm. Dan EM itu adalah setengah EF. EF berapa panjangnya? 18 cm. Berarti EM itu adalah setengah EF, yaitu setengah kali 18 cm. Karena EF sama panjangnya dengan AB ya. Jadi EM itu setengah EF sama dengan setengah AB juga. Jadi setengah 18 adalah 9 cm. Nah, kalau kita melihat segitiga KME, tentunya kita harus mencari KE ya. Garis miringnya itu ya. Sehingga KE bisa dicari dengan akar dari KM kuadrat, karena dia siku di M. KM kuadrat ditambah EM kuadrat, yaitu akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 81 menghasilkan akar 225, yaitu 15 cm. KI panjangnya 15 cm. Otomatis untuk menentukan jarak bidang BCMN dengan bidang KLHI, yaitu sepanjang garis MO. Ingat konsepnya untuk mencari MO. MO sama dengan apa? Atau konsepnya KM dikali IM sama dengan KI dikali MO. MO kan jarak tuh. Ya, jarak itu. Jarak dari titik M ke garis KI ya. Jadi KM dikali EM sama dengan KI dikali MO. Sehingga MO diperoleh KM dikali EM dibagi KI. Ini sama dengan KM-nya 12 cm ya. Karena panjangnya sama dengan CG. Kemudian EM-nya berapa tadi? EM-nya adalah setengah dari EF, yaitu 9 cm. 12 kali 9 dibagi KI, 15 cm. Sehingga 108 dibagi 15 menghasilkan 7,2 cm. Jadi jarak antara bidang KLHI dan bidang BCNM adalah 7,2 cm. Jadi Bapak ulang sekali lagi untuk yang nomor A ya, persoalan nomor A. Jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH adalah sepanjang garis, ruas garis AE ya. Ya. Bagaimana kalau jarak antara bidang ADEH? Coba lihat ADEH. ADEH dengan BCFG. Berapa jaraknya? Sepanjang garis AB. Ya, itu tegak lurus dia ya. Bidang ADEH kan sejajar dengan BCFG, berarti dia tegak lurus dengan AB. Jadi jarak antara bidang ADEH dengan bidang BCFG adalah sepanjang garis AB sama dengan 18 cm. Ya. 18 cm. Kemudian berapa jarak bidang KLMN? KLM kalau kita tarik garis LN kan bisa tuh garis-garisnya, berarti jarak bidang KLMN dengan maksudnya KLMN dengan bidang BCFG adalah sepanjang 9 cm, yaitu setengah dari AB kan. Begitu juga jarak bidang AK, bidang apa namanya? Bidang ADEH dengan KLMN sepanjang setengah AB juga ya, sepanjang AK jadinya. Itu 9 cm. Mbak perhatikan. Jarak bidang BCFG dengan bidang KLMN, kalau kita tarik garis LN kan, itu sepanjang garis BK ya. Itu 9 cm. BK kan 9 cm setengah AB. Begitu juga bidang ADEH dengan bidang KLMN, jaraknya sepanjang setengah AB ya, atau sepanjang AK,
yaitu 9 cm. Itu untuk konsep nomor 2. Ingat ya, segitiga dari KME konsepnya adalah KM dikali EM sama dengan KI dikali MO, sehingga yang dicari adalah jarak bidang BCMN dengan bidang KLHE adalah sepanjang MO jaraknya. Jadi MO dapat dicari, sehingga tadi dari gambar balok tadi kita dapatkan MO yaitu sepanjang 7,2 cm. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Bapak mengenai persoalan atau materi tentang jarak antara dua bidang. Mudah-mudahan nanti anak-anak dapat memahami. Nanti ingat materinya dicatat sebagai bahan nanti untuk menjawab soal-soal latihan yang akan Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.